Terus ada yang nanya, Habib, itu kalau orang-orang yang punya triliun-triliunan, oligarki itu yang bukan Islam, bagaimana? Saudara, oligarki banyak yang main akal-akalan sama pajak. Daripada bayar pajak 50 miliar atau pajak 1 triliun, dia undang petugas pajaknya sama kepala pajaknya, dibagi-bagi sarang 5 miliar. Selesai. Dia sogok, saudara, diakali, dia nggak bayar pajak. Dia hitung-hitungan, kasih aja nih 100 miliar, bagi-bagi, atur aja lah supaya dia nggak kena pajaknya. Saudara, padahal pajak yang dia mesti bayar mestinya ratusan miliar, bahkan 1 T. Makanya mereka kaya-kaya. Saudara, yang pribumi cuman usaha kecil udah kenain pajak habis-habisan, sampai banyak yang bangkrut. Kira-kira jelas gak? Ini yang begini nih, ini kalau kita kuliah, ini udah semester 8 nih. Ya cerita yang mau perpajakan, saudara. Iya, tapi santri-santri biar kata baru ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah juga udah pada paham, betul? Betul? Apalagi santri Mahat Gaza Al-Islami, pondok pesantren modern. Jadi saudara, sebelum saya lanjutkan lagi saudara, saya tambahkan satu lagi. Dulu di zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto melihat bagaimana nih cara gaji pegawai negeri, bagaimana cara gaji tentara dan polisi, bagaimana supaya pegawai negeri ini dapat rumah-rumah murah, perumnas. Dulu ada namanya perumnas, saudara. Bagaimana saudara? Putar otak. Oh, bikin BUMN. Ratusan BUMN dibangun, saudara. BUMN bidang pelayaran, BUMN bidang penerbangan, BUMN bidang yaitu kesehatan, BUMN bidang pendidikan, BUMN pertambangan, saudara. BUMN yang ngurus yaitu minyak dan gas. Ratusan BUMN dibangun oleh Pak Harto. Bahkan di daerah diperintahkan bikin BUMD. BUMN itu badan usaha milik negara. Di daerah badan usaha milik daerah. Bikin perbankan, bikin asuransi, saudara. Semua dibuat untuk apa? Supaya negara ikut kerja, cari untung. Untungnya untuk membiayai negara. Bangun rumah sakit, bangun jalan, bangun listrik, sampai ke pelosok-pelosok kampung, saudara. Kenapa? Karena BUMN-nya makmur. Nggak ada zaman Pak Harto BUMN rugi, nggak ada. Apalagi gulung tikar, tidak ada. Sekarang BUMN semua pada rugi, semua gulung tikar, saudara. Kenapa? Ya bagaimana nggak ambruk, saudara? Ada mantan koruptor keluar dari penjara, diangkat jadi komisaris utama, saudara, di BUMN. Fakta, saudara, bukan nuduh. Itu si Ahok, saudara, di penjara 2 tahun, keluar diangkat jadi komisaris utama Pertamina. Gajinya lebih dari 300 juta per bulan. Itu baru satu tuh cerita. Ada buzzer diambil, saudara. Ada artis diambil, ada pelawak diambil, ada orang bodoh tolol hanya karena puji-puji presiden, puji-puji menteri, diangkat jadi komisaris BUMN yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran, dan mereka tidak bisa kerja. Makanya apa yang terjadi sekarang? Pertamina rugi, saudara. Asabri rugi, Jiwasraya rugi, semua rugi, saudara. Bukan rugi saja, bangkrut. Garuda yang dulu nggak pernah rugi, saudara, penerbangan, sekarang rugi, udah mau dijual kok Garuda. Apa ini? Salah kelola orang-orang yang kerja di Garuda? Enggak. Banyak orang luar karena urusan politik diambil dijadiin komisaris, saudara. Nah kemarin model Ade Armando, Abu Janda diangkat. Bagaimana BUMN mau untung? Bagaimana mau berkah? Yang menistakan agama, yang menghina ulama, saudara, semua rame-rame diambil, dibagi-bagi jabatan, kurang ajar. Begitu bangkrut, rakyat yang dipajakin, saudara, kurang ajar tidak? Nah begitu saya mau tanya nih, kalau begitu rakyat marah, wajar tidak? Wajar tidak? Saya tidak mendukung kemarahan rakyat. Saya tidak mendukung rakyat bakar-bakaran, menyerbu, menjarah rumah anggota dewan atau menteri, tidak. Cuman saya mencoba memahami kenapa itu terjadi. Nah
Nah kalau kita sudah pahami, kita cari obatnya saudara. Dokter itu kalau pasien datang kan ditanya dulu, Anda sakit apa? Apa yang dirasa? Kepala pusing nggak? Perut sakit nggak? Ada gatal nggak? Ada kering nggak tenggorokan? Diselidikin dulu sebab-sebabnya. Oh ini kenapa Anda batuk-batuk terus ini? Apa karena ada TBC? Apa karena cuma infeksi saja? Atau kenapa? Atau kedinginan? Nah kalau udah ketahuan sebabnya, baru dikasih obatnya saudara. Nah begitu juga sekarang rakyat di mana-mana marah. Jangan ngatain rakyat, cari kenapa rakyat marah. Oh karena banyak korupsi. Oh kalau begitu bagaimana obatnya? Basmi itu korupsi, betul? Betul? Kenapa rakyat ini marah saudara? Oh karena pajak itu tinggi. Mereka sudah nggak kuat lagi untuk bayar pajak. Kalau begitu, oh ini penyakitnya soal pajak. Turunin pajaknya. Kalau perlu, bebaskan rakyat kecil dari pajak. Betul tidak? Takbir. Nah itu yang kita sampaikan saudara. Nah itu kita sampaikan kepada pemerintah. Nah jangan dikit-dikit rakyat juga katain tolol. Itu anggota dewan kemarin ngatain rakyat tolol. Saudara, ternyata apa yang terjadi? Ijazah Jokowi kita cari-cari nggak ketemu. Ijazah dia ketemu di rumahnya. Begitu dilihat nilainya 6 semua. Rata-rata 6, ngatain rakyat tolol. Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Emang nilai 6 jenius? Emang nilai 6 pinter banget? Saya mau tanya, pinter banget? Emang nilai 6 rata-rata itu ranking? Nilai rata-rata 6 pakai ngatain rakyat tolol, lu yang tolol. Betul? Tapi alhamdulillah yang begitu dia diberhentiin juga. Alhamdulillah. Artis-artis yang joget-joget ngeledek rakyat diberhentiin juga. Alhamdulillah. Jangan sombong. Jangan ngatain rakyat, jangan takabur, jangan. Hati-hati. Allah tidak suka dengan manusia sombong. Hati-hati, Allah tidak suka dengan manusia takabur. Nah karena itu ke depan, nah kita berikan nasihat kepada para pejabat dimanapun, apa itu eksekutif, legislatif, yudikatif, jangan sombong, jangan takabur, jangan meremehkan aspirasi rakyat. Betul? Nah, tapi rakyat juga tolong jaga diri, jangan dikit-dikit mengebakar. Jangan. Kalau emosi kita gampang dipantik, nanti jangan-jangan suatu saat disalahgunakan. Maaf ya Pak Bu ya, kalau hari ini ada kelompok orang yang menunggangi gerakan masyarakat, kemudian masyarakat itu digiring untuk lempar api ke rumah pejabat, bukan nggak mungkin kalau besok rumah kiai yang dibakar, besok rumah habaib yang dibakar. Hati-hati. Dulu tahun 48 pernah terjadi, tahun 65 pernah terjadi, pesantren dibakar saudara, santri dibantai saudara. Jangan lupa pemberontakan PKI dulu, ulama-ulama dibunuh, disembelih, dimutilasi, dibuang itu ke sumur saudara. Dan kita nggak mau itu terulang lagi saudara. Nah karena itu ya, walaupun kita marah, kita mau kritik, tapi jangan lepas dari komando ulama. Setuju tidak? Kalau para ulama kita sudah memberikan komando untuk jihad, baru kita bangkit rame-rame jihad bersama para ulama kita saudara. Takbir. Angkat tangan semua, siap bela ulama, siap ikut ulama, siap dukung ulama, siap jihad bersama ulama. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Jadi kalau para ulama belum beri komando, jangan ikut-ikutan dulu, jangan Anda pikir ulama diam. Enggak ya ikhwan, ulama semua mau monitor, semua ulama mengawasi saudara, semua ulama mempelajari apa yang sedang terjadi di kita punya negeri saudara. Dan ulama tidak diam saudara, ulama satu sama lainnya saling berkomunikasi, saling memberikan kabar, saling bertukar pikiran apa yang kita mesti lakukan. Saudara, jangan khawatir, jangan bilang ulama diam, jangan saudara, nggak ada ulama yang diam. Ulama-ulama yang istiqamah selalu bersama umat, selalu bersama rakyat. Ulama tidak akan meninggalkan umat dan rakyatnya, insya. Kita semua tahu teman-teman bahwa banyak sekali keresahan yang ada di hati nurani kita. Kita bicara tentang keadilan, kita bicara tentang uang rakyat, dan kita bicara tentang
tiang utama negara kita ini. Sudah tahu dong apa tiang utama negara kita tercinta ini? Pasti sudah tahu, namanya pajak. Ya. Tadi yang dikatakan oleh beliau Habib Rizik Syihab itu kembali mengusik kesadaran kita, teman-teman. Ya. Beliau sering sekali getol menyoroti hal-hal yang nyeleneh daripada negara kita ini, khususnya para oknum-oknum, begitu, ya, termasuk realitas yang sangat pahit, yang sulit kita bantah, teman-teman, yaitu para oligarki Indonesia yang kekayaannya sudah mencapai triliunan rupiah, teman-teman. Mereka selalu menghindar membayar pajak. Mereka selalu menghindar membayar pajak sesuai dengan porsinya. Apa sih modus operandi yang ingin dikasihkan lewat jalan hukum yang sah, melainkan kong kaling kong, teman-teman. Namanya kong kaling kong, naudzubillah. Teman-teman, kata ini sangat menusuk jantung kita, yang namanya kong kaling kong itu. Dan siapa mereka kong kaling kongnya? Ya, tentu dengan oknum petugas pajak itu sendiri. Gitu, teman-teman, ya. Menyedihkan, teman-teman, sangat-sangat menyedihkan. Naudzubillah, teman-teman, ya. Jadi, teman-teman, coba bayangkan oleh kita semua, seharusnya uang yang masuk itu ke kas negara untuk pembangunan, membiayai anak sekolah, membeli obat untuk rakyat kita, untuk bangsa Indonesia membutuhkan, membangun infrastruktur, misalkan di pelosok-pelosok daerah, atau bahkan bisa saja menaikkan gaji honorer yang gajinya itu tidak kurang, tidak lebih daripada 500.000 per bulan. Itu menyepelekan guru namanya, teman-teman, ya. Tapi teman-teman, uang itu dengan mudahnya menguap di kantong-kantong pribadi para oknum brengsek itu sendiri. Begitu, ya. Mereka yang tidak bertanggung jawab, mengambil hak-hak rakyat. Ini, teman-teman, bukan hanya sekedar kerugian nominal, akan tetapi berupa pengkhianatan terhadap Pancasila itu sendiri. Ya. Kita sebagai pedagang kecil, sebagai UMKM, pejalan UMKM, dipaksa, dipotong gaji kita untuk membayar para brengsek-brengsek koruptor-koruptor itu sendiri. Tapi dengan mereka yang hasilnya miliaran, bahkan triliunan, teman-teman, bisa nego dengan oknum petugas pajak itu sendiri. Naudzubillah. Jadi, teman-teman, banyak di negara kita ini orang-orang cerdas, banyak di negara kita ini orang-orang pintar, tapi sedikit orang-orang yang jujur, teman-teman. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum.